Firman, ini kalau tadi sebenarnya Miss Uni betul, ini khususnya yang ke Jepang ya, SSW ini. Karena terkait asuransi kematian ini menjadi sangat penting. Kalau meninggalnya bukan karena pekerjaan, tidak di tempat kerja, ya, itu tidak bisa di-cover. Jadi ke depan nanti ada satu skema tata kelola yang disepakati ya oleh lintas sektor, bagaimana untuk tadi seperti kata Miss Yuni, membangun jaring pengaman yang lebih baik untuk PMI, baik melalui BPJS TK ataupun misalkan kewajiban membuat asuransi jiwa. Nah, sampai saat ini kan pemerintah Jepang kan tidak mewajibkan memang asuransi jiwa ini, yang mewajibkan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terima kasih Miss Yuni, Mas Eko dan seluruh donatur. Terima kasih atas masukan, kritikannya. Ini hal yang lumrah, dalam artian masukan kritikan itu luar biasa. Jadi dan juga sesuatu yang diperlukan ya untuk memperbaiki. Kami kan di dalam sistem Miss Yuni, Mas Eko dan lain-lain di luar. Kalau kita hidup di dalam bola, kita nggak tahu bola itu bulat. Hanya orang yang hidup di luar bola yang bisa tahu bola itu bulat. Jadi masukan-masukan dari luar itu juga sangat diperlukan. Karena kita yang dalam bisa jadi ada yang overlook, yang terlewat, yang hal-hal yang kami concern, tapi sebetulnya di luar tidak concern. Atau di luar itu menjadi concern masyarakat, kami terlewat. Yaitu kami tentu input itu dengan senang hati kami terima. Dan masalah pelindungan WNI ini, teman-teman KP2MI sudah luar biasa juga. Dan namanya ngurus orang ya Bu Grace, selalu aja dinamikanya ya. Beda dengan ngurus barang, ngurus orang, ada dinamikanya, melibatkan perasaan, ada keluarga dan lain-lain. Sehingga kami pun tentu mohon bantuan Miss Yuni, Mas Eko atau siapapun masyarakat, influencer, untuk kita sama-sama, selain tadi itu tata kelola tentu ada di pemerintah. Tapi ada hal yang juga tidak kalah penting adalah diseminasi informasi dan edukasi publik. Edukasi tidak hanya untuk PMI, tapi juga untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Kita harus memberikan pemahaman hak dan kewajiban gitu ya, biar juga tidak bagaimana migrasi yang aman. Jangankan keluarga, kadang PMI-nya sendiri kan banyak yang belum tahu ya di sini ya. Betul. Apa sih hak dan kewajiban mereka? Mereka harusnya dapat hak apa saja gitu ya. Dan ini menjadi penting karena kalau masalah edukasi ini kami tidak bisa sendiri, perlu bantuan kolaborasi dari masyarakat sipil untuk bisa menyebarluaskan informasi dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Bukan kesulitan. Satu kelemahan pemerintah ini adalah membahasakan sesuatu ke masyarakat itu dengan bahasa yang sesuai, gitu ya. Kadang ya pakai bahasa yang gimana ya, tidak dipahami. Kayak itu kalau Maki izin kayak yang soal kita mau mau minta untuk keluarga menghimpun dana, dikiranya pemerintah minta uang. Dewa itu gitu kan, padahal izin Pak, yang bisa menyampaikan dengan lugas hanya Yuni, dengan bahasa kasar dia bisa diterima oleh masyarakat lebih mudah, karena memang kan bahasa dari pemerintah kan lebih formal dan kayak suka diperhalus, bukan bahasanya diperhalus malah kita mikirnya yang halus-halus Pak, padahal kita terbiasa kamu minta uang nggak sih gitu loh, maksudnya oh enggak, kamu ada dana nggak, jadi kita mikirnya Bapak minta uang nih ke kita, jadi mungkin ya disampaikan ke influencer yang mulutnya agak pedes itu ya mungkin saya aja. izin boleh Miss ya, kadang bagi orang yang suka pedas ya level 9 juga malah itu lebih sampai ya Miss ya. Jadi ini juga betul, kita perlu kolaborasi dengan teman-teman di masyarakat untuk diseminasi informasi dan edukasi publik. Ini juga salah satu fondasi perlindungan itu adalah di edukasi. Ketika PMI dan keluarganya sudah teredukasi dengan baik, insya Allah dia bisa menyiapkan, bisa tahu ya jaring pengaman pelindungannya seperti apa, kemana kalau ada masalah, mungkin seperti itu. Dan mudah-mudahan kerjasama kolaborasi yang baik ini bisa terus berlanjut. Miss Yuni, Mas Eko, tentu Mas Eko kan ada di Jepang ya, Miss Yuni juga anytime kalau ada permasalahan juga yang perlu disampaikan, silahkan. Dan sekali lagi terima kasih teman KP2MI, BP P4MI, TWP, long time no see ya. Dan juga Pak Budi, mudah-mudahan sehat selalu ya kan, karena masih banyak PMI yang butuhkan bantuan dari Bapak semua. Tetap jaga kesehatan, tetap waras pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Ini
dengan tidak berlama-lama karena saya sudah menyita waktu Bapak Ibu hampir 2 jam. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kolaborasi yang baik ini dan komitmen kita bersama dalam tetap kita tetap bersatu hati, bergandengan tangan mengurus teman-teman TNI dan keluarganya tentu saja. Yang perlu kita garis bawahi memang jangan sampai ada pihak-pihak yang ikut serta masuk dan merusak hubungan yang sudah baik ini. Jadi kami juga masih memohon kerjasama dari teman-teman KJRI Osaka sampai nanti tanggal 22 Agustus ketibaan almarhum sampai di rumah duka. Minta tolong bantuan juga dengan teman-teman BP3MI Jabar dan PM4MI Cirebon supaya bisa mengawal dan BP3MI Banten, teman-teman di bandara untuk bisa mengawal jenazah almarhum ini sampai tiba di rumah duka, diterima keluarga dan dimakamkan dengan baik selayaknya, sehingga permohonan keluarga bisa kita kita bisa selesaikan dengan baik. Nah, Ibu izin Ibu, berarti tanggal 22 baru bisa dipulangkan? Iya, oke, siap. Begitu ya Pak Maki ya? Siap. Iya, izin rencana jadi kami tadi sudah diputuskan akan pakai identitas tim P4MI Suta. Mohon nanti bisa disamain lewat WA saja, Bu Ges. Nanti agar kami bisa segera sampaikan ke pihak embalming center untuk diurus arrangement kargonya. Memang target itu tanggal 22 di sini. Jadi biar tidak terlalu lama. Mudah-mudahan slot kargonya masih ada. Ini tergantung kelengkapan dokumen nanti yang sudah. Kemarin kan dokumen dari keluarga sudah tidak diperlukan ya. Mungkin keluarga tidak berkenan tanda tangan ya. Sudah teratasi, jenazah sudah dibawa. Paling tinggal penerima saja itu. Oke. Mudah-mudahan kita doa bersama dan tanggal 22 slotnya masih ada. Siap, amin. Baik, berarti saya izin kembali mengingatkan tanggal 20 Agustus besok jenazah akan di-embalming, tanggal 21 akan disolatkan, lalu kita doakan bersama ada slot kargo di tanggal 22 Agustus sehingga bisa sampai di Suta dan lalu lanjut perjalanan ke Cirebon nanti ya. Nah, nanti mungkin kita tolong misionis menyampaikan ke keluarga, jadi satu suara satu pintu nih kita nanti dari misionis karena kayaknya dari kami sudah tidak direspon. Saya sudah tidak direspon dari kemarin, jadi agak kesulitan. Sama saya juga Bu, sama kami juga. Kan? juga sama. jadi pemerintah sudah tidak direspon semuanya, jadi memang harus caranya misioni nih. Jadi nanti jadi satu suara, tidak ada suara-suara gaib lagi yang ke keluarga. Jadi dari misioni informasinya, jadi tidak ada lagi nanti ada biaya-biaya misioni itu clear semua sudah, jangan sampai nanti ada viral kembali masalah-masalah lain. Jadi